Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Mamnuri, podcastnya generasi cakap intelektual mantap spiritual. Bersama saya, Direktur Podcast Mamnuri. Ini akan bakal menemani pemirsa semua di podcast hari ini. Ya. Nah, untuk hari ini kita alhamdulillah kedatangan narasumber dari teman-teman PPL Al-Azhar Menganti Universitas Al-Azhar Menganti Gresik. Baik, langsung saja ini kita akan perkenalan dengan kedua narasumber kita. Kepada Mas dan Mbak, mohon memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Khairul Mustaqim. Saya dari Universitas Islam Al-Azhar, dan di sebelah saya ada Saya Mega Rizkita Firdaus dari Prodi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa Universitas Islam Al-Azhar. Oke, terima kasih atas perkenalannya Mas Mbak ya. Nah, ini untuk pembuka ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari sampean dari sampean semua, dari Mas atau Mbak ya. Kenapa Anda sampean ini memilih pendidikan atau menjadi calon guru? Ini Mbaknya. Kalau saya pribadi sih dari pengalaman ya Pak. Soalnya dulu itu pernah disuruh presentasi dan kebetulan suara saya lantang. Terus akhirnya gurunya itu mengapresiasi, Mbak, kamu sebenarnya lebih cocok jadi guru deh gitu. Kemudian ada juga momen dimana teman saya ini tuh nggak paham sama materi, akhirnya saya jelasin. Terus akhirnya dia itu paham, katanya itu lebih mudah pas kamu ngejelasin tuh lebih mudah dipahami gitu. Oh, itu motivasi awal sampai menjadi kepengen jadi guru ya. Oke. Dari Masnya mungkin sedikit ya untuk alasan kenapa pengen menjadi guru. Ya, kalau dari saya profesi guru itu sangat penting ya. Dan kalau saya itu melihatnya jasanya seorang guru itu sangat berharga. Nah, maka dari situlah saya pengen jadi guru. Nah, gitu. Berarti lebih pada melihat jasa ya. Melihat jasanya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini sebelum praktek lapangan ya PPL. Ya. Ini ada ekspektasi sampean kalau mau mengajar di MA Ma'arif ini seperti apa? Ini saya tanyakan apa ekspektasinya sampean ini. Ini bisa keduanya jawab tapi bisa dipersingkat lah ya. Iya. Itu. Silakan Mbaknya dulu. Silakan. Ekspektasi saya awalnya itu di sini kan terkenal dengan pembelajaran yang berbasis digital sekali kan Pak. Oh, berarti sudah dikenal di luar ya? Iya. Oh, gitu ya. Nah, di situ saya berpikiran tuh kayak, wah, ini kalau pembelajarannya digital semua, siswanya pasti berbawa HP. Di sini saya jadi agak takut dikit gitu. Oh, gitu. Iya. Takutnya nanti kalau semua saya menjelaskan, terus anak-anaknya terdistraksi sama HP, itu kan jadi gak ada yang ngedengerin. Oh, gitu ya. Iya. Nah, setelah saya masuk di lapangan, ternyata bicara sama guru-guru sini juga itu katanya HP-nya itu dikumpulin jadi satu di kantor. Oh iya. Itu agak usah ya. Oke. Masnya ekspektasinya? Hampir sama sih, soalnya kalau di zaman sekarang kan zamannya HP kan. Iya, zaman digital ya. Iya, zaman digital. Kalau kita nerangkan terus muridnya main HP kan nggak enak. Jadi kayak dicuekin gitu kan. Iya. Oke. Untuk pertanyaannya terusannya perasaan Mbak atau Mas ini pertama masuk kelas sebagai guru, perasaan awal ya. Perasaan awal. Iya, Masnya dulu ya. Ya. Perasaan awal pastinya yang belum pernah menjadi guru ya, yang pengen mencoba itu pasti rasanya kayak shock gitu. Shock ya? Iya, shock. Ternyata, gini ya rasanya itu jadi guru itu lah gitu. Itu perasaan saya. Oke. Gitu. Dari Mbaknya untuk perasaan awal? Awalnya jadi guru di sini tuh campur aduk sih Pak. Dekan iya, seneng juga iya. Soalnya itu pertama kali kayak di depan murid-murid, wah
ini awal pertama kali menjadi guru yang kayak beneran gitu. Deg-degan ya. Iya. Apalagi muridnya besar-besar kali. Oke. Berarti faktor karena sudah besar ini ya. Anak SMA ya soalnya ya. Apa tantangan pertama yang langsung dirasakan ketika sampean mengajar atau menjadi guru ini? Tantangan pertama. Mbaknya dulu mungkin. Tantangan pertama mungkin pengkondisian kelas ya Pak ya. Kondisian kelas ya. Ya, soalnya di situ kan siswa kan karakternya beda-beda. Iya. Apalagi pertama kali itu kan canggung-canggungnya. Iya. Nah, pas mereka cuma diem itu aku jadi mikir kayak gini. Ini mereka itu nggak paham sama apa yang aku jelasin, nggak nyaman, atau akunya yang kurang asik gitu. Oh gitu. Iya. Pemirsa, ini adalah salah satu momen-momen ya pertama kali ini dari teman-teman Al-Azhar ya mengajar ini pemirsa. Kalau masnya sedikit aja mas. Tantangan saya itu kalau sudah semisal kalau saya jadi guru ya, tantangan saya itu mulai dari sepengetahuan yang saya tahu, kalau di sini kan boleh bawa HP kan katanya gitu lah. Jadi saya memiliki tantangan kayak, nanti kalau saya ngajar terus nggak direken lah itu gimana? Lah itu ternyata sepengetahuan saya ternyata nggak boleh dari sini dikumpulkan. Nah dari situ nggak ada tantangan. Jadi nggak apa-apa lah itu nggak masalah. Jadi nggak ada tantangan. Tadi dikumpulkan. Iya ternyata dikumpulkan jadi satu. Iya. Jadi nggak ada tantangan sama sekali. Oke, terima kasih. Ini salah satu hal yang baik bagi sekolah kita ya, MA Ma'arif. Meskipun kita di digital ya, kita di digital, tapi juga dalam pembelajaran HP dikumpulkan. Kalau dibutuhkan bisa digunakan lagi. Nah, ini sisi baik positif sekali, sangat positif ya. Ini ketika mengajar pastikan ada metode yang dipelajari ketika sampean menjadi mahasiswa ya atau mahasiswi. Yang paling sering digunakan oleh Mas atau Mbak ketika mengajar itu metode gaya mengajarnya seperti apa? Biasanya Masnya untuk metode ya. Metode saya biasanya pakai metode interaktif, Pak. Nah, saya itu bertanya kepada siswanya. Nah, lebih biar kita itu saling lebih dekat gitu. Gitu ya. Iya, pakai metode kayak gitu. Harus ada kedekatan juga dengan siswa. Iya. Mbaknya mungkin? Kalau saya menggunakan metode tanya jawab sama diskusi, tapi saya integrasikan dengan permainan, Pak. Ya, makanya kenapa pas kemarin saya minta pesanan kesan dari teman-teman itu, kebanyakan itu, Kak aku suka pembelajaran sama kakak soalnya ada gamenya, jadinya kakak bosenin. Nggak ngantuk juga ya. Iya. Menghindari tadi bosen sama ngantuk, terus ada gamenya ya. Oh ini bagus sesuai dengan perkembangan ya. Iya. Oke. Untuk cara menghadapi siswa itu yang kalau namanya siswa macam-macam ya. Iya. Ada yang fokus, ada yang tidak fokus, atau ada yang main saja, ada yang tidur kan gitu ya. Iya. Cara menghadapi anak-anak seperti itu yang kurang fokus atau yang main atau tidur itu pasti ada cara tersendiri ya. Cara tersendiri. Ada dari Mas atau Mbak. Mbaknya dulu bagaimana ini? Kalau saya lebih pendekatan personal Pak, sama ini ice breaking ya. Jadi kan karakter siswa kan berbeda-beda, jadinya kita nggak bisa cuma pakai satu cara. Gitu ya. Biasanya kalau saya ada siswa yang tidur atau rame sendiri gitu, saya biasanya kasih aba-aba. Satu gitu. Dilihat secara personal berarti. Langsung ice breaking berarti. Iya. Masnya sama? Hampir sama. Saya mau pakai ice breaking juga. Dari pengalaman sampai mengajar ya di MA Ma'arif Nur Dekansi hari ini, ada enggak kelas yang bahasanya big house yang benar-benar ramai tidak bisa dikondisikan? Ya, tolong sampean ceritakanlah untuk pemirsa Mamnuri podcast Mamnuri ini, biar nanti juga jadi pengalaman dari pemirsa podcast Mamnuri. Monggo.
awalnya sih saya khawatir kayak gitu. Ternyata di sini tuh anaknya cukup baik sekali. Jadi nggak ada kelas sama sekali yang bikin chaos gitu, nggak ada sama sekali ternyata. Berarti Baik di kelas sekali. ini anaknya sudah Sudah berkembang berkembang, pemikirannya dewasa ya. iya, Nah, berpikir dewasa semua. baik Mas Mbak ya. Ini untuk pertanyaan berikutnya untuk Mas dan Mbak ini dan juga nanti bisa dibuat bahan untuk pemirsa Mamnuri, podcast Mamnuri ini ya. Ketika pernah mengalami nggak di kelas ada yang chaos atau tidak bisa dikendalikan ya, ini mohon dijelaskan Masnya dulu. Iya. Jadi saya sebelum ngajar itu juga berpikir kayak gitu. Gimana sih kalau ada kelas yang chaos? Lah, ternyata pas waktu terjun di sini ternyata kelasnya itu baik sekali, Pak. Oh gitu Jadi ya. iya nggak ada Alhamdulillah sama ya. sekali kelas yang chaos itu nggak ada. Berarti siswa-siswinya MA ini berkembang gitu loh. pikirannya sudah dewasa ya. Sudah dewasa gitu, Dewasa. iya. Dan juga sudah disiplinkan sejak dini ya. Iya. Mungkin dari Mbaknya? Ada tapi sedikit ya Pak, paling ya rame gitu aja. Tapi di situ ya berusaha buat tetap tenang dan nggak terpancing emosi. Terus juga jadi guru harus bisa menempatkan diri. Jadi nggak selalu harus santai gitu. Soalnya kan guru juga harus punya wibawa. Iya. Biar siswa-siswanya itu juga ada takutnya gitu ke guru. Berarti guru itu harus ada wibawa juga ya, Iya. biar nanti juga ada disegani oleh Betul. anak didik ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak. Kemudian ketika membangun kedekatan dengan siswa, ada cara tersendiri enggak dari Mas atau Mbak? Dari Mbaknya dulu lah. Kalau saya sih bersikap ramah ke siswa, kemudian juga terbuka. Maksudnya terbuka itu menerima semua mereka cerita atau apa ya kita dengerin gitu. Gitu ya. Iya. Berarti menerima curhat. Jadi biar ada hubungan. Iya. Pendekatan. Iya, Curhat. pendekatan. Oke. Dari Masnya? Kalau saya sih lebih ya hampir sama, cuma kita juga perlu diskusi juga, perlu omong-omongan. Kita juga biar lebih dekat kan gitu, lebih Intinya kenal. Ada interaksi Biar nggak dianggap impersonal ya. Iya, biar nggak dianggap asing gitu. Oh ya, oke. Oke, Mas Mbak, ini pertanyaan berikutnya. Perbedaan siswa sekarang sama ketika sampean menjadi dulu di SMA atau di Alia ya, itu apa perbedaannya? Untuk perbedaan dulu di zaman sekarang digital itu agak nggak ada. Jadi sedikit dulu di zaman saya, zaman dulu. Tapi dengan sekarang zamannya digital, jadi gimana kita itu harus mempergunakan dengan baik digital tersebut gitu. Oh, perkembangannya Perkembangannya gitu. Oke, Mbak, gimana? Kalau saya pribadi sih, kalau siswa dulu itu mereka itu lebih ke pasif. Jadi kalau sama ditanya paham gitu aja. Oh gitu ya. Ada pertanyaan tidak gitu. Kalau siswa yang sekarang itu Pak, mereka itu lebih kreatif sama kritis. Jadi apapun yang mereka nggak tahu, mereka itu tanya. Oh, Sukanya gitu. berarti kalau zaman dulu itu lebih pasif, Lebih pasif. sekarang aktif ya. Aktif, iya. Oh, oke. Ini saya mau tanya pengalaman berkesan yang tidak sampean lupakan ya, Iya. baik secara tantangan maupun di pembelajaran ya. Iya. Ya, dalam pembelajaran itu apa berkesan dengan siswa yang tidak bisa sampai lupakan selama ini sampai mengajar PPL itu ya. Silakan Mbak. Kalau saya pribadi itu melihat ketika siswa itu memahami materi apa yang sudah saya jelaskan. Iya. Jadi ketika kapan hari kan saya ngoreksi ujian hariannya itu nilainya juga alhamdulillah banyak yang bagus. Jadi kayak wah ternyata mereka menyerap materi yang aku ajarin loh gitu. Oke, ternyata Nangkep semua. Ternyata nggak sampai sadari anak-anak ini memperhatikan sampai dan juga bisa menangkap tadi ya Nangkep. materi-materi yang sampai sampaikan itu ya. Oh, Masnya? Kalau saya sih sama sih hampir mirip juga. Pasti kan ada individu ya, Pasti ada individunya juga. Ada individunya juga Iya. yang berkesan itu pasti ada ya. Pasti ada. Ada ya. Oke. Tantangan terbesar
selama sampai mengajar atau PPL ini, ya. itu apa tantangan terbesar? Jadi tantangan terbesar saya dulu. Untuk tantangan terbesar saya selama PPL itu apa yang sudah saya ajarkan itu anak-anak itu belum paham. Nah itu juga kendala banget bagi saya gitu. Jadi itu tantangan banget. Itu. Berarti ketika saya mengajar ya anak-anak ini tidak paham. Anak-anak tidak paham. Ini menjadi PR besar. PR besar itu. Mbaknya? Sama juga. Sama ya? Iya. Karena anak tidak paham itu juga Susah. menjadi beban Iya, sampean ya. beban Soalnya kan sekali. tanggung jawab kita Tanggung juga. jawab kan ya. Tanggung jawab seorang guru. Iya, gitu. iya. Kemudian ini Mbak sama Mas, Ya. bagaimana peran guru pamong atau pembimbing dalam membantu sampean selama PPL ini? Jadi perannya itu cukup baik sekali. Jadi dari awal kita masuk ke sini itu sudah dibimbing, diarahkan lah, dan apa responnya cukup baik sekali gitu. Gitu ya. Iya, cukup Jadi, baik lah gitu menurut saya. apa ya, slowly lah. Ya, Santai ya. santai. Tapi pasti ya. Tapi pasti Tidak hanya Gitu. santai saja ya, tapi ada pasti ya. Nah, sesuai dengan apa harapan sampean ya. ya, sesuai harapan. Mbaknya? Peran guru pamong ini sangat penting sekali karena beliau ini juga mengarahkan, juga memberi motivasi dan sebagainya. Ya, Oh gitu ya. Ini jadi intinya guru pamong ini sangat penting ya, sangat sangat penting. berperan sekali ya. Sangat berperan penting. Oke, terima kasih Mbak. Sekarang ini saya ingin tanya, apa hal paling berharga yang sampean pelajari dari pengalaman PPL ini ya, yang hal yang sangat berharga untuk diri sampean pribadi khususnya ya, atau Iya. teman-teman PPL yang lain. Ini apa hal-hal yang sangat berharga? Mohon dijelaskan dari Mbaknya dulu. Pengalaman berharga di sini itu kayak kita tuh jadinya belajar gini loh jadi seorang guru itu. Ternyata nggak mudah. Gitu ya. Iya. Jadi guru ternyata nggak mudah. Iya. Sampean juga pernah merasakan Pandangan- jadi murid ya. Pandangannya yang agak dulu itu mudah. menganggap itu hal remeh gitu. Iya. Sekarang ternyata pas praktek itu Pas terjun itu. tidak semudah yang sampean bayangkan. Iya, Ya masnya sama. iya sama. Hampir sama. Kayak gitu. Gitu ya. Oke. Setelah menjalani praktek ini, pandangan sampean tentang profesi guru. Ini mungkin sedikit pertanyaan sama awal ya, tapi nggak apa-apa, silakan dijelaskan Mbak. Saya lebih menghargai profesi guru karena guru ini tidak hanya mengajarkan teori, Pak, tapi dia itu juga dituntut untuk menjadi teladan. Iya. Oh gitu ya. Iya, Tidak cukup teori ya, iya nggak cukup teori. tapi teladan itu yang paling Iya. penting ya, daripada guru itu sendiri ya. Iya. Iya. Dengan contoh. Oke, dari Masnya. Kalau saya sendiri sih guru itu cukup baik sekali, berperannya juga sangat tinggi. Soalnya ganti dari orang tua kita. Lah biasanya itu orang tua itu memasrahkan kepada guru. Lah gimana caranya guru itu bisa mendidik anak dengan baik. Lah Berarti itu guru ini orang tua Guru- kedua lah ya. orang tua kedua lah, ya benar. Selain Ya, di benar sekali. rumah ya. Selain di Oke. rumah gitu. Terima kasih Mas Mbak. Ini saya kepengen tanya ya. Demi perbaikan kita ya, Iya. di MA Ma'arif NU Randegan Sari. Ya, ini secara khusus tapi secara umum untuk sistem pendidikan untuk saat ini. Iya. Apa yang harus diperbaiki yang selama ini sampean berinteraksi dengan anak-anak, dengan guru pamong, atau sudah melihat di MA Ma'arif ini seperti apa, atau nanti bisa pendidikan secara umum. Iya. Silakan Mbak untuk perbaikan kita. Kalau perbaikan di MA Ma'arif menurut saya udah dikategorikan sempurna lah ya, Pak. Iya. Tapi kalau untuk umum ini tuh kalau bisa metode untuk mengajar ini lebih perbanyak lagi biar siswanya itu nggak gampang bosan Nggak dan ngantuk. pembelajarannya itu nggak monoton. Iya. Oke. Terus juga ada isu katanya prodi pendidikan tuh mau dihapus gitu. Oh gitu Itu ya. kalau bisa dipikir-pikirkan lagi lah. Oke. Sebelum dihapus ya. Iya. Pemirsa atau dari pemerintah ya, kan ini ada masukan dari
teman-teman PPL ya. Iya. Ini tentang sistem pendidikan yang tadi telah disampaikan. Dari Masnya? Dari saya ya gitu. Untuk melihat zamannya sekarang aja, lebih ke medianya, media pembelajarannya. Biasanya kan dari zaman dulu kan suka ceramah gitu kan, pasti Iya, anak iya. itu jenuh gitu. Akhirnya pas akhir itu ngantuk lah, akibatnya ngantuk lah. Kalau bisa itu dengan media kayak banyak website sekarang ya, Iya. yang buat anak itu tertarik dan suka dengan pelajaran gitu. Berarti tinggal gurunya mau apa enggak gitu Iya, ya. mau apa Karena enggak sudah gitu. di digital sudah Digital lengkap juga, lah. iya, Sudah sudah lengkap lengkap semua. sekali. Oke, terima kasih. Ini sebagai penutup ya. Ya, Saya kepengen tahu kesan, saya kepengen pesan sampean semua keduanya ini yang bisa dibagikan kepada kita semua, kepada pemirsa podcast Mam Nuri. Monggo Mbak untuk kesan dan pesannya sampean PPL di MH Ma'arif ini. Kesannya sangat baik dan sangat berkesan sih menurut saya. Kemudian di sini tuh kita itu juga kayak diterima dengan hangat sama guru-gurunya, sama siswanya. Dan di sini kita juga dikasih fasilitas juga seperti wifi dan sebagainya. Jadinya mempermudah kita untuk pembelajaran, juga membuat perangkat ajar gitu-gitu. Kemudian pesannya ini umum nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Silakan kita buka aja semuanya, nggak apa-apa. Iya. Seperti ini live nggak apa-apa ya. Tetap semangat buat calon guru di luar sana. semangat. Ya, karena kita adalah apa ya namanya? Apa ya? Masa depan bangsa. Masa depan bangsa. Iya. Terletak pada guru ya. Iya. Masa depan bangsa. Ya, masa depan bangsa ini terletak pada guru ya. Iya. Benar. Dari Masnya, monggo kesan dan pesannya. Untuk pesan saya, yang pertama kali saya tuh berterima kasih kepada pihak sekolah, ketua sekolah, kepala sekolah karena sudah menerima anak PPL dengan baik. Oh, Lah, gitu. Itu pesan saya. Oke, berarti itu kesan-pesan dari Mas dan Mbak. Iya. Terima kasih Mas Mbak ya Nggih. sudah bersedia menjadi narasumber Iya. di podcast kami. Saya berharap podcast ini juga nanti disebarluaskan di perguruan tinggi Iya. Al Azhar atau teman-teman Mas yang Baik. ada di mana. Ya syukur-syukur di wilayah sampai nanti ke depannya entah mengajar di mana atau di mana ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa obrolan hari ini bersama narasumber sudah sampai pada akhir ya. Ya. Jadi kesimpulannya pengalaman dari teman-teman PPL Al Azhar ini sangat berharga ya Nggih. di mengajar Ya. di MA Ma'arif NU Randegansari. Ya. Baik suka dukanya nggih. Iya. Suka dukanya bagaimana mengajar ya, Iya. melatih anak bagaimana ya, metode yang dipakai dalam mengajar seperti apa itu bisa tersampaikan semua. Ini pengalaman yang sangat berharga bagi teman-teman PPL. Terima kasih banyak ya sudah berkenan hadir di podcast ini ya. Saya sebagai host ya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Podcast Mam Nuri, podcastnya generasi sangat intelektual, mantap spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.